Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini membahas mengenai keajaiban istighfar. Tadi sudah ada satu pertanyaan ya Ustadz Iwan, kita langsung buka lagi pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya Baby ya. Baik, Mutiara Kolbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, boleh Ibu yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Boleh silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Herlina dari pengajian Salimah Sukamerindu. Mau tanya Pak Ustadz ya? Boleh. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada ibadah-ibadah yang lain yang mengampunkan dosa-dosa selain dari istighfar? Ya. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tenti tadi ya Ibu. Ya. Terima kasih sudah bertanya bagaimana Ustadz ibadah yang lain yang bisa mengampuni dosa selain istighfar Ustadz. Baik, apakah ada ibadah yang mengampunkan dosa selain istighfar? Banyak. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu jadi sebab dihapuskan dosa. Contoh dalam Quran surat Hud ayat 114 itu kan Allah janjikan innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguh kebaikan yang kita kerjakan itu menghapus kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Jadi bukan hanya istighfar, sungguh seluruh kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan dijamin Nabi menghapus dosa kesalahan yang kita terlanjur lakukan. Contoh Puasa Ramadan, hadisnya kan sering kita dengar. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa puasa Ramadan, iman karena Allah, mengharap ridha Allah. Apa kata Nabi? Allah ampunkan dosa yang lalu. Puasa itu amal soleh. Maka dengan amal soleh itu menghapuskan dosa yang lalu. Puasa. Begitu juga sedekah misalnya. Kata Nabi, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan, menghapuskan dosa. Sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Maka ini dalil, sedekah itu kebaikan. Maka bisa menghapuskan dosa. Apapun intinya, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, setiap kebaikan. Maka kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan, artinya ketika terlanjur berbuat dosa, ikutilah setelah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu tamhuha kata Nabi, akan menghapus kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Maka orang taubat itu punya rukun. Rukun taubat itu 4. Pertama, dia wajib menyesal sudah terlanjur berbuat itu dosa. Yang kedua, dia berjanji kepada Allah dan dirinya untuk tidak akan lagi mengulang itu dosa. Yang ketiga, dia perbanyak istighfar. Tapi tidak cukup. Yang keempat, menghapus dosa itu tambahannya dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maka banyakkan sholat sunnah, banyakkan puasa sunnah, banyakkan dia sedekah. Dan itu setiap amalan sunnah akan menghapus kesalahan yang dia lakukan. Jadi intinya setiap kebaikan, apapun itu kebaikan, akan menjadi sebab dihapusnya kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Begitu Mbak. Masya Allah, baik. Bagaimana Ibu Tenti? Sudah menjawab? Baik, kita lanjut lagi pertanyaan ya Ustadz. Ya. Boleh Ibu? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Deski dari Majelis Taklim An-Naba. Begini Pak Ustadz, zikir yang kita ketahui selama ini, kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya, itu kan ada zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini biasa sering kita ucapkan setelah selesai sholat. Nah ini yang sepengetahuan atau mungkin ini ilmu saya Pak ya. Zikir ini biasa kita
lafalkan selama sebanyak 33 kali gitu ya Pak. Sementara istighfar ini kalau tidak salah 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih ya, begitu ya. Nah, kenapa sangat sedikit Pak Ustadz? Sementara keajaibannya yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu sangat luar biasa. Begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Karena kadang-kadang di pembelajaran yang kita ketahui dianjurkan 3 kali istighfar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, seperti itu. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Baik, ada perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu, zikirlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Ini jadi jawaban, ternyata balasan yang kita dapatkan itu tergantung perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amal. Maka kalau mau diingat Allah, kita ingat dia. Jadi ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Maka zikir itu, kenapa habis sholat kok zikirnya 3 kali? Kok lebih banyak subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pertama alasannya, kan itu yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi itu kalau habis sholat, Nabi istighfar 3 kali. Maka kita kan wajib mencontoh Nabi. Walaupun ternyata di luar sholat, itu kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, aku mendengar Nabi sekali duduk, beliau membaca istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Masya Allah. Dalam sekali duduk yang dengar. Ini sebelum Nabi memberi nasihat, Nabi astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu 100 kali didengar oleh Abdullah bin Umar dalam kondisi duduk. Bagaimana waktu yang lain? Juga zikir kan banyak. Bahkan zikir yang paling utama, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tapi kenapa Nabi habis sholat baca istighfar 3 kali? Ya tadi kita ngikuti Nabi. Kenapa? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Karena jaminan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kemudian kita cukupkan yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jaminan Nabi? Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Karena zikir subhanallah itu juga jadi sebab dihapuskan dosa, bukan hanya istighfar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Bahkan jangan lewatkan ayat kursi. Maka setidaknya habis sholat wajib, sesibuk apapun ibu, mungkin mau masak, mau kerja, urusan dunia lah misal, maka habis sholat jangan lewatkan istighfar 3 kali. 1. Yang kedua, ayat kursi sekali. Ayat kursi sekali. Yang ketiga, baru tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Biar dapat jaminan dihapuskan dosa. Karena ayat kursi, siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajibnya, maka tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya dapat jaminan surga. Begitulah zikir itu sebenarnya banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu pun juga zikir. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyru sholawatin. Siapa sekali sholat kepadaku, Allah akan melimpahkan 10 rahmat. Artinya kita itu ya zikir setiap hari, istighfar wajib, apalagi habis sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar wajib, apalagi habis sholat. Kemudian la ilaha illallah, ini jangan sampai lewat, karena ini juga menjadi kalimat penentu ketika kita akan mati. Kata Nabi kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa di akhir kalimatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi pastikan dia masuk surga. Solawat, biar dapat syafaat, biar dapat rahmat, pun juga solawat. Artinya bagaimana kita memperbanyak bukan hanya istighfar, tapi kalimat tasbih, tahmid, takbir, juga tahlil, begitu Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ustadz. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi ya Ibu-Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.